لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh sahabat Blora? Ketemu lagi nih dengan saya. Sebagaimana biasa, kalau saya sudah berada di mobil berdua, pasti kita akan melaksanakan carpool. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena tamu kita hari ini adalah seorang anggota DPR RI. Beliau adalah seseorang pengusaha yang sudah sukses dan juga politikus yang sukses juga. Langsung saja kita sapa. Beliau adalah Bapak Muhammad Husni Mustafa. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, Pak ya. Pak, kalau jadi Dewan DPR RI ini, Pak, apa sih kegiatan hari-harinya, Pak? Anggota DPR RI ya hari-harinya bersidang, melihat perkembangan tentang kemasyarakatan, melakukan kerja-kerja sama dengan mitra kerjanya. Alhamdulillah hari ini saya berada di Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BPKH, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Basnas dan lainnya. Jadi saya juga dari fraksi Partai Gerindra. Memang asal saya betul-betul dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, Pak ya. Jadi Pak, ini kan Bapak ini udah jarang lah kembali ke Medan atau ke daerah kan, Pak. Ya, lebih fokusnya pasti ke Jakarta nih, Pak ya. Betul. Itu keluarga gimana, Pak? Ikut Bapak semua ke sana atau tinggal di sini, Pak? Alhamdulillah kebetulan anak-anak udah besar ya. Yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua juga memegang perusahaan saya di sini, yang ketiga insya Allah tahun ini masuk kuliah. Istri saya juga seorang pegawai negeri yang berkecimpung dan juga mengabdi di Sumatera Utara ini. Jadi mereka semuanya ada di Medan. Di Medan. Berarti Bapak aja yang pulang balik, Pak ya, Jakarta Medan, Jakarta Medan. Ya seperti itu. Nggak capek, Pak? Ya kerja itu ibadah dan kita nikmatin saja. Oke, nah itu Sobat Blora. Kalau kerja harus ikhlas, Pak ya. Nah, semua harus ikhlas. Yang saya tahu nih, Bapak ini kan sebelum terjun ke dunia politik, Bapak ada pengusaha sukses, Pak ya. Khususnya di Gorden dan Money Changer, Pak. Di Mongolia. Nah, gimana sih Pak awal ceritanya itu, Pak? Awal cerita Bapak membangun bisnis itu, Pak? Ya dulu begitu sama kuliah saya membantu kegiatan orang tua saya di dalam berbisnis tekstil ya. Tekstil pada awalnya, kemudian pada tahun 1998 saya sudah mulai merintis usaha saya sendiri. Waktu itu masih dibantu sama keluarga dan lain sebagainya. Ya semuanya dimulai dari hal yang paling kecil. Ya kuncinya kita yakin dengan kerjaan kita kerja keras dan juga ya berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa juga kita harus berdoa karena semua ketentuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tepatnya di Pajak Ikan Lama. Saya sekarang berkantor di Jalan Ahmad Yani 5 nomor 56 dengan memakai bendera Bina Mulia. Nah, sampai sekarang kan Bapak ini masih tetap bisnis, Pak. Masih tetap bisnismen lah, Pak, ya kan? Masih jadi pengusaha. Dari tahun 98 sampai sekarang, Pak, ini itu gimana, Pak, jatuh bangun bisnis Bapak? Apakah lancar terus, lancar jaya, atau ada masanya jatuh atau gimana, Pak? Gini, bisnis ini ada naik turun. Yang penting kita pandai mensikapinya. Itu sama terjadi waktu kejadian krisis ekonomi kita di 98. Kemudian ya itu hancur sebagian besar bisnis kita, uang rupiah itu jeblok dan lain sebagainya. Tapi saat itu kita harus memilih, kita memegang uang atau memegang barang. Saat itu saya berpatokan, saya memegang barang karena baranglah yang saat itu yang harganya naik-naik terus. Uang saat itu yang harganya turun-turun terus. 2008 terjadi mortgage di Amerika dan terjadi perlambatan di bidang ekonomi yang mempengaruhi kita juga di Republik Indonesia. Saat itu kita tahu
US dollar dia turun terus. Nah, di situ kita lebih berorientasi dalam bisnis itu uang itu nilainya yang akan naik terus. Jadi bisnis itu sebetulnya di mana kita dalam mengambil sebuah keputusan itu harus tepat. Dan kedua, misalnya sekarang terjadi perlambatan dalam bisnis di era resesi ini, di era zaman COVID-19 ini, ya kita lebih baik ya bekerja seadanya saja. Itu bisa tinggal 50% bisnis kita, ya tapi kita masih bisa eksis lah. Berarti memang punya istilahnya feeling juga sih Pak ya? Ya punya feeling, punya talenta dan sebagainya lah. Oke Pak, ini kan Bapak sekarang jadi anggota DPR RI. Betul. Nah, Bapak kan awalnya ini pengusaha nih. Gimana ceritanya nih Pak? Bapak bisa terjun ke dunia politik. Awalnya itu gimana sih Pak ceritanya? Mulanya saya terjun ke dunia politik itu ya ini sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan sebetulnya ya. Ya jadi saya waktu itu melihat tentang peran-peran umat Islam di dunia politik ini ya yang saya rasa itu sudah mulai sedikit berkurang. Saya pikir ya tidak ada salahnya lah saya akan melakukan sebuah kegiatan, sebuah peruntungan untuk masuk dunia politik. Dan saya masuk dunia politik ini tidak pernah tanggung-tanggung. Saya sangat serius sekali. All out Pak ya? All out. Ya harus dilihat ya sebuah situasi, kondisi dan lain sebagainya. Oke, siap Pak. Nah Pak, sekarang kita bicara soal Gelora Indah Lestari Pak. Bapak kan ini dikatakan customer loyal. Nah, mungkin teman-teman Gelora pengen tahu Pak ini awal mula Bapak ketemu dengan Gelora gimana Pak ceritanya itu? Saya awal ketemu dengan Gelora itu pertama ikut Haji Plus ya, itu tahun 2000, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Lama Pak ya? Ya, saya waktu itu ikut Haji Plus, itu kebetulan pemiliknya itu memang saya kenal dari mulai Pak Suhadi Haris ya sampai yang pemilik sekarang itu Pak Dodi ya. Saya kenal baik semuanya. Alhamdulillah pengalamannya juga orang bilang jatuh cinta itu pada pandangan pertama ya. Jadi setelah saya ikut Gelora waktu ikut Haji Plus terus berlanjut ada kegiatan mereka umroh saya ikut, kegiatan tour, malah saya sempat ke Eropa ya. Kemudian kegiatan terakhir saya ikut 25 Desember 2018 saya waktu itu dalam pencalekan saya jadi saya juga ikut umroh. Nah, di sana saya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bahnya supaya saya waktu itu saya rombongan ya, ada beberapa orang, saya bawa teman saya yang ikut pencalekan itu, ada Aulia Rahman, ada Aulia Aksa, kami semuanya bermunajat lah di depan Ka'bah. Yang perjalanan kami difasilitasi oleh Gelora Indah. Nah, alhamdulillah kami tiga lolos ya. Saya DPR RI, Aulia Rahman jadi anggota DPRD Kota Medan, Aulia Aksam jadi anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Memang ya kita ucapkan juga lah sama Gelora Indah ya yang telah memfasilitasi kami dengan baik, dan juga insya Allah nanti kalau Gelora Indah di masa selesai COVID ini sudah bisa dilakukan perjalanan haji dan umrohnya, ya insya Allah kami akan bergabung kembali. Oke Pak, ini sekedar info Pak. Jadi Pak, Gelora Indah ini sekarang ada program pembiayaan umroh namanya Pak. Jadi siapa tahu nih Bapak mau berangkati skala besar, karyawan ataupun tim atau teman-teman yang lainnya Pak. Siapa tahu Bapak ingin mencoba fasilitas kami yang terbaru kerjasama dengan bank-bank syariah dan multi finance, bisa Pak dengan kami. Insya Allah ya. Jadi orang bilang
kalau sekali jatuh cinta itu tetap jatuh cinta ya. Jadi kita nggak akan orang bilang kita nggak akan beralih ke lain hati lah ya. Nah, jadi sesuatu yang sudah kita nikmati dan sudah memberi manfaat sama kita, saya pikir itu aja saya lanjutkan. Jangan kita melakukan uji coba yang belum kita tahu tentang hasilnya. Jadi masalah pegawai, masalah kerjaan, relasi bisnis dan lain sebagainya itu udah pastilah kita alihkanlah ke Gelora Indah Lestari ya. Kita nggak akan kemana-mana itu. Siap, Pak. Ya. Jadi kita juga berharap kepada teman-teman yang lain juga yang sudah pernah menikmati fasilitas haji dan umroh maupun tour yang dilaksanakan Gelora Indah Lestari, ya silahkan saja, tidak ada masalah itu. Ya Pak, gini juga sih Pak. Kita ada program baru nih Pak. Kan kemarin Bapak udah pernah JJR ya Pak ya, dengan Gelora Indah Lestari, tur Jejak Rasul ke Aqsa. Nah, jadi Pak, kita ada program baru lagi nanti insya Allah berangkat di November Pak. JJR juga. Siapa tahu Bapak rindu ke Aqsa lagi atau teman-teman yang lain rindu ke Aqsa lagi, bisa dengan kita nanti berangkat insya Allah di November Pak. Ya, pertama kita lihat bahwa negeri-negeri ini pertama sudah membuka. Karena ini kan masih masa COVID. Ya, betul. Ya, kalau nanti sudah selesai COVID ya kapan aja kita selalu siapa saja. Ada nggak kesan yang membekas, kesan yang menarik selama Bapak melakukan perjalanan dengan Gelora Indah Lestari? Kalau dibilang menarik, kalau semuanya menarik. Kalau tidak menarik, saya nggak akan mengulangi sebuah perjalanan ulang ya. Nah, jadi itu kalau kita sudah nyaman, ya kita silahkanlah lanjutkan. Ini sebelum terakhir Pak, khususnya buat teman-teman Gelora Indah Lestari yang milenial Pak nih, kaum muda. Ini kan Bapak sebagai contoh figur pengusaha dan politikus sukses nih Pak. Jadi ada gak pesan-pesan Bapak untuk milenial atau kaum muda yang ingin membangun ataupun membuka bisnis ataupun yang mau terjun ke politik Pak? Ada nggak kiat sukses dari Bapak ini ya? Jadi ini buat para anak-anak muda kita nih, terutama di Kota Medan dan Sumatera Utara, berbisnis atau menjadi seorang politisi itu adalah sebuah pilihan. Mengambil kedua-duanya adalah sebuah keberuntungan. Jadi kuncinya cuma satu, apapun kita yakin dengan apa yang kita kerjakan dan kita serius dengan apa yang akan kita lakukan, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu akan bisa sukses dan berhasil. Hai anak muda, lakukanlah tugas-tugas Anda. Saya yakin ya negeri ini menunggu. Oke, baik teman-teman Gelora, itulah tadi bincang-bincang hangat kita dengan Bapak Muhammad Nusli Mustafa selaku pengusaha sukses dan juga politikus sukses. Ya, terima kasih Gelora, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. لا شريك